Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kali ini melakukan pendidikan dalam jaringan karena kita harus mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sebelum mulai, saya perkenalkan diri dahulu. Saya Jin Muhammad Arisanda sebagai guru bahasa Indonesia. Dan ada pula murid saya, perkenalkan diri. Saya Muhammad Rahman Dito dari kelas 12. Ya. Ya, terima kasih Mas Rahman Dito. Sebelum kita mulai pelajaran, sangat baik kita berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpin doa Mas Rahman Dito. Ya. Pak, ada baiknya kita sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Saya Pak, berdoa selesai. Terima kasih Mas Rahman Dito. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang artikel. Sebelumnya, Mas Saudara Rahman Dito sudah mengerti sebelumnya tentang artikel? Kalau artikel sih setahu saya itu yang kayak dibuat ini Pak, kayak ngulas berita. Ya, memang kurang lebih seperti itu. Tapi selengkapnya saya akan bacakan. Artikel adalah sebuah esai yang sebenarnya lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan. Seperti melalui koran, majalah, buletin, dan lain-lain. Dan jelas bertujuan untuk menyajikan ide-ide dan fakta-fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Isi artikel bisa bermacam-macam. Beberapa contoh yang sering kita baca seperti sejarah, petualangan, argumentasi, penelitian, bimbingan untuk melakukan atau mengajar sesuatu. Sampai di sini paham Mas Rahman Dito? Paham, Pak. Paham. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Artikel, fakta, dan opini. Apa itu artikel fakta dan apa itu artikel opini? Coba menurut Mas Diat bagaimana artikel fakta dan opini? Kalau menurut saya nih Pak ya, kan artikel tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, kalau dari faktanya itu, fakta itu seperti kayak ada kejadian dan bisa dibuktikan kebenarannya. Benar-benar terjadi itu. Sedangkan kalau yang opini itu menurut itu pendapat pribadi seseorang yang menulis artikel tersebut dan sifatnya ini objektif gitu loh Pak. Ya, benar-benar. Kurang lebih seperti itu. Namun saya akan lengkapi. Fakta ialah merupakan sebuah pernyataan yang memiliki bentuk. Sebentar, saya akan naikkan dulu. Sip. Fakta ialah merupakan sebuah pernyataan yang memiliki bentuk dan yang menampilkan situasi yang akurat tentang sebuah kejadian atau masalah. Nah, karena hal yang demikian, jadi bisa dikatakan kebenaran dalam suatu fakta yang sudah teruji. Sedangkan opini ialah merupakan sebuah pernyataan tentang suatu ide dan suatu tentang pikiran serta pendapat yang bersifat tidak objektif. Nah, sehingga belum disahkan tentang sebuah kebenaran-kebenarannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Apakah ada persamaan antara fakta dan opini tentang artikel ini? Coba menurut Mas Jad bagaimana? Kalau menurut saya sih kayaknya sih nggak ada Pak ya. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Baik, kita buktikan di slide berikutnya. Jawabannya adalah iya, ada. Jadi dalam sebuah berita atau yang berhubungan dengan sebuah informasi yang telah terjadi sebuah peristiwa yang saling berhubungan karena aktivitas sehari-harinya yang biasanya mengharapkan sebuah tanggapan dari kalangan publik terhadap informasi. Pada informasi ini yang berdasarkan sebuah peristiwa atau bahkan tentang kejadian yang sedang populer
atau lagi boomingnya di kalangan masyarakat yang berdasarkan dari berita atau dari informasi seperti contohnya informasi fakta tentang kecelakaan yang terjadi di Bandar Lampung yang menyebabkan banyak korban jiwa dan hampir sebagian kendaraan rusak. Nah, itu contoh informasi fakta. Sedangkan informasi opini yaitu penyebab terjadinya kecelakaan diduga supir kendaraan mengantuk. Sebenarnya memang penulisannya berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Begitu. Kita lanjut. Jadi, apa artikel opini tidak menggunakan fakta? Coba, menurut Mas Jad bagaimana? Apakah tidak menggunakan fakta? Kalau misalnya kayak gitu, berarti menggunakan juga fakta berarti, Pak? Nah, mari kita lihat jawabannya. Sebenarnya sudah jelas, jika dilihat dari namanya, artikel opini adalah artikel yang berisi tentang pendapat, gagasan, ide pribadi sang penulis biasanya memaparkan sebuah tema tulisan dengan sifat yang bebas, rasional, objektif, karena tetap didukung argumen berdasarkan fakta yang logis. Sekarang sudah jelas bahwa artikel opini tetap memiliki dasar fakta yang logis, tidak bisa mengarang dengan kebohongan saja. Ya, jawabannya benar, Mas Diat. Anda tahun depan akan naik kelas. Nah, sekarang ada contoh artikel tentang pendidikan. Coba Mas Diat, mohon dibaca. Dari mana, Pak? Yang munculnya ini, Pak ya? Ya. Oke. Munculnya berbagai masalah di masyarakat, seperti berbagai tindakan kriminal dan memalukan, adalah akibat dari kelakuan orang tidak terdidik. Masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme masih saja terjadi di tengah semakin tingginya pendidikan warga negara Indonesia. Mengapa demikian? Sudah, Pak? Sampai mana lagi? Ya, ya. Bagaimana Mas Diat? Ada kendala sinyal kah? Bentar ya, Pak. Ya, ya, tenang saja, tenang saja. Cek. Yuk. Sudah, Pak? Ya, bisa dilanjutkan? Dari mana tuh, Pak? Orang pintar belum Orang tentu pintar terdidik? saja. Atau orang pintar belum tentu terdidik. Sekolah tinggi hingga bergelar doktor atau bahkan profesor nyatanya belum tentu mampu mengubah kelakuan seseorang. Mungkin sekolah tinggi di Indonesia telah berhasil menghasilkan orang-orang pintar, namun tidak terdidik. Buktinya, masih banyak penjahat yang bergelar sarjana bahkan profesor yang harus mendekam di penjara. Pola pendidikan formal di Indonesia memang hanya mengajarkan bidang keilmuan, pengetahuan, dan teknologi saja yang membuat orang semakin pintar. Namun sayangnya dalam hal budi pekerti yang membuat orang menjadi terdidik tidak diajarkan. Dari situlah sebabnya mengapa orang pintar masih banyak yang melakukan tindakan memalukan seperti korupsi. Mungkin memang hanya di Indonesia mantan narapidana korupsi masih bisa dijadikan pemimpin sebuah instansi. Hal ini bukankah seharusnya menjadi hal yang memalukan bagi semua pihak? Padahal masih banyak orang yang terdidik di luar sana tapi tidak dipilih. Lanjut, Mas Diat. Revisi sistem pendidikan formal bisa jadi solusi. Jika sistem pendidikan formal di Indonesia segera direvisi dengan mementingkan proses, tidak hanya hasil ini akan mencetak orang-orang terdidik. Bagi orang yang terbiasa dididik dengan melihat hasil saja, memang tidak akan pedulikan bagaimana cara atau proses mendapatkannya. Tidak peduli cara benar atau tidak yang ditempuh, yang penting hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Disitulah letak kesalahan sistem di negeri ini, yang membiarkan anak didiknya menggunakan segala cara untuk memperoleh hasil yang ditargetkan. Padahal, cara yang ditempuh seharusnya juga masuk ke dalam penilaian apakah caranya benar atau caranya salah. Dengan demikian, artinya memperhatikan proses untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Impact dari sistem pendidikan yang mementingkan proses adalah lahir orang-orang pintar yang terdidik, bukan orang pintar yang sok pintar. Jika Indonesia mampu mengubah sistem pendidikannya menjadi seperti ini, maka bukan tidak mungkin
jika Indonesia akan bersih dari korupsi. Saatnya semua pihak berjuang dan mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi melalui bidang pendidikan. Pendidikan bisa dimulai dari usia dini di rumah. Orang tua di rumah harusnya juga berusaha menciptakan calon orang terdidik, bukan hanya orang pintar. Ya, terima kasih Mas Rahmandito. Dari artikel ini, kira-kira menurut Mas Diat, ini merupakan artikel apa? Kalau menurut saya ini artikel opini, Pak. Apakah ada alasan memilih artikel opini? Karena saya tidak, kayak nggak menemui sebuah fakta yang kayak fakta dalam tahun segini atau apa segitu, saya tidak menemukan. Makanya saya bilang, benar. ini artikel opini. Benar sekali. Di artikel ini berisi tentang pendapat sang penulis saja. Tidak ada fakta dari sang narasumber atau dari data-data yang valid. Semua hanya berisi opini dari sang penulis. Benar sekali Mas Dian. Ya, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi dari uraian di atas, kita dapat simpulkan bahwa opini dan fakta itu adalah sebagai dasaran bagi suatu pendapat tentang seseorang yang mengemukakan terlebih dahulu. Nah, kemudian baru dikemukakan tentang suatu berpendapat. Bahkan sebaliknya dari hal itu juga berfungsi untuk memperjelaskan adanya suatu pendapat dari seseorang yang berpendapat, lalu kemudian baru disertakan kalimat yang akurat tentang kebenaran. Demikianlah penjelasan dari artikel tentang fakta dan opini. Semoga bisa memberikan wawasan untuk kita semua dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya kira untuk pertemuan tentang artikel ini, pertemuan hari ini saya cukupkan. Apakah ada pertanyaan, Mas Jad? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah saya sudah mengerti. Berarti sudah paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.